Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, salam buat kita nikmat kesehatan, ekonomi dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di malam hari ini dalam mengikuti dan mengikuti di bersama hidayah yang Allah berkati. Salawat dan salam tidak lupa kita hubungkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan hidupnya untuk membawa Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah pada saat ini. Langsung saja kita buka kajian pada malam hari ini dengan berdoa dan berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pada malam ini Ustaz Juno waktu dan tempat sudah siap. Halo. Halo. Baik, makasih Mas Tofa dan juga sahabat sekalian yang senantiasa dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min syarri bika sayyi'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wallahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari Sabtu malam Ahad bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1446 Hijriah atau 27 Juli 2024 Masehi. Di kesempatan Maghrib hari ini, atas izin Allah, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu sangat besar berupa iman, Islam, sehat, dan nikmat kesempatan hidup panjang umur, kita masih bisa melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu thalawul. Mudah-mudahan niat langkah perjalanan kita, duduknya kita, hadirnya kita, datangnya kita mengkaji dan mengajinya kita pada kesempatan malam hari ini, Allah jadikan sebagai suatu amal ibadah yang diterima di sisinya dan juga merupakan amal kebaikan bagi diri kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan cinta dan ridhonya berpihak kepada kita. Pengorbanan kita pada malam hari ini Allah bayar, Allah beli, Allah ganti, yaitu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan pada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, nabi kita, rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, kaum muslimin dan muslimat, dan insyaallah mudah-mudahan para kita sebagai umat yang tetap istiqomah di jalannya, menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga syafaat dari beliau di akhirat kelak nanti akan diberikan kepada kita semua atas izin Allah, dan kita semua bisa dikumpulkan bersama di telaganya Allah, di surganya Allah, doa panji-panji besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku, saudaraku yang Allah muliakan, di waktu maghrib sampai jelang isya
Marilah sama-sama kita pastami lakukan situ, dengerin, simak, perhatiin, fokus dari kajian kita pada malam hari ini. Yang mudah-mudahan la'alakum turhamun, rahmat dari Allah akan diturunkan kepada kita semua, insyaallah. Baik, saya ngambil tema adalah ibadah sebagai sumber kekuatan untuk mengetuk pintu langit. Jadi ini nanti sebagai referensi saja. Jadi nggak berurut, kita coba lihat kajian ini. Jadi kita sama-sama tahu kalau dikatakan dunia darul imtihan, dunia itu tempatnya ujian, dunia itu tempatnya masalah. Ya, ketika kita hidup di dunia itu pasti ada masalah, dan masalah itu ada pada orang yang hidup di dunia. Dan masalah-masalah yang ada, tentunya kita sebagai makhluk, kita punya Khalik, kita punya Sang Pencipta, yang juga sama-sama selalu kita jadikan sebagai sandaran. Allah Samad, Allah tempat bersandar. Bahkan dalam satu hari satu malam kita selalu meminta kepada Allah minimal di sholat wajib kita. Ya, di sholat wajib itu ada 5 sholat berjumlah 17 rakaat, dan tiap rakaatnya kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah ya Allah kami menyembah, dan kepada Allah kami mohon pertolongan. Artinya di sana dalam satu hari saja kita sudah membaca ayat ini minimal 17 kali. Sepenuhnya kita sampaikan kepada Allah, sepenuhnya kita minta kepada Allah, sepenuhnya kita mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ujian datang kepada orang-orang beriman, maka orang-orang beriman tidak akan pernah kaget. Orang beriman tidak akan ketika dikasih ujian itu bingung. Karena orang-orang yang beriman tahu ketika ujian datang justru itu untuk menaikkan keimanan yang ada. Bahkan juga Allah ingin melihat apakah seseorang itu bisa naik taraf keimanan atau tidak, ya dari ujian. Itu yang Allah katakan di Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Allah katakan di sana, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nafsu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, padahal mereka belum diuji, mereka belum dikasih masalah. Walaqad fatanal ladzina min qablihim, sungguh Allah telah uji orang-orang sebelum kamu, yang dimana Allah akan melihat di antara kalian wal yamanul ladzina shadaqu wal yamanal kadzibin. Allah pengen melihat mana yang imannya benar, mana yang imannya dusta. Artinya ujian ini sudah pasti akan datang kepada orang-orang yang beriman. Bahkan orang-orang beriman ketika dikasih ujian dia tahu saat itu dia sedang didekati oleh Allah, saat itu dia sedang bersama dengan Allah. Ya, kalau dikatakan di dalam Al-Baqarah 155, Allah kasih ujian kepada manusia berupa ketakutan, takut lapar, takut miskin, takut sakit, takut mati, takut kehilangan harta, takut kehilangan investasi. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Lalu Allah katakan apa? Wabasyiril sabirin, kasih kabar gembira bagi orang yang sabar. Karena orang yang sabar, innallaha ma'as sabirin, dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis riwayat Muslim jelas semakin besar ujian yang datang kepada manusia, semakin besar pahala dari Allah, semakin dekat Allah dengan kita. Ini yang dikatakan di dalam hadis. Bahkan di hadis lain dikatakan Allah sangat kagum dengan orang-orang mukmin. Dikasih kesusahan dia bersabar, dikasih kesenangan dia bersyukur. Dan bersyukur itu baik untuknya, sabar itu baik untuknya. Ini orang-orang yang beriman. Artinya bagi orang-orang beriman, dia punya Allah. Dia memiliki sumber kekuatan adalah Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ya makanya tidak akan pernah lagi terucap dari lisan orang-orang beriman ya seperti sebuah pernyataan. Kita lihat ya, orang yang rajin ibadah kayaknya gak sukses gitu ya, tapi orang yang tidak ibadah kok sukses. Itu tidak akan lagi terucap dari orang-orang yang beriman. Atau kita rajin ibadah, rajin berdoa, rajin minta sama Allah ya mengenai kebutuhan kita, tapi kok pertolongan Allah nggak datang-datang. Itu kita tidak akan lagi ada ucapan seperti itu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Atau kita punya masalah dan kita sudah cari solusinya, tapi kok mentok terus gitu ya. Nah ini nggak akan pernah ada. Ya kalau kita lihat di halaman yang keempat terakhir itu ya, seperti pernyataan dari Allah begitu amat sangat mudah ini. Ya. Kalau dalam Al-Baqarah 153 dan Al-Baqarah 45 itu kan penegasan Rasulullah SAW bahwa bila kita menghadapi berbagai kesulitan dan goncangan hidup yang menurut logika sulit diatasi atau teratasi, maka Allah perintahkan sabar dan sholat sebagai solusinya. Ya, yang mungkin kita menyatakan impossible, tak mungkin. Ya. Tapi Allah katakan, ketika masalah datang, Allah SWT tidak meminta kita memikirkan jalan keluarnya sehingga kita jadi penat, jadi pusing, bahkan jadi stres. Allah hanya minta kepada kita sabar dan sholat. Yang sesuatu yang kayaknya nggak mungkin ya. Karena banyak katakan, oh saya udah sholat, tapi tetap aja kok masalah nggak pernah kelar-kelar. Saya udah sabar, kok masalah nggak kelar-kelar. Tunggu dulu nanti, ya. Sabarnya sabar yang bagaimana, sholatnya sholat yang bagaimana. Artinya kalau bagi orang-orang beriman dia sudah memahami. Ketika ada masalah yang teramat sabar, dia tinggal sabar dan sholat. Karena sabar menurut Allah bisa dibuka surat 346. Mohon sedekahnya surat 346. Ini cuma ngingetin lagi, ulang-ulang dong. Surat 346. Surat 3, 146. bencana yang menimpanya merupakan Allah. Tidak ada semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah berfirman di Quran, sabar menurut Allah. Alhamdulillah bila syaitan rajim warkai nabiyin qadana mahmud ibn kathir fama wa anu lima sabaru fi sabilillah. Fama wa anu, mereka tidak lemah, mereka kuat. Ya, punya mental kuat di sini. Ini sering diulang-ulang nih. Ya mental baja. Mental baja, tahan banting. Ini orang yang sabar. Ya. Jadi mentalnya kuat, mental baja, tahan banting. Bukan mental yang apa istilahnya? Yang tenyik apa ya? Yang kaku gitu ya, bukan. Ya. Tenyik kalau kata bahasa apa gitu. Yang kedua, ulama do'uku, enggak lesu, semangat. Semangat, ya, sungguh-sungguh. Daya juang tangguh. Daya juang tangguh. Jadi orang yang sabar itu benar-benar kelihatan daya juangnya tangguh. Semangatnya jelas kelihatan, sungguh-sungguhnya kelihatan. Itu orang yang sabar. Lalu yang ketiga, wa mastaqamu, tidak menyerah.
tidak menyerah atau tidak tinggal diam. Tidak tinggal diam. Artinya apa? Dia bergerak aktif. Bergerak aktif. Kemudian banyak cara kreatif. Bahkan punya cara baru atau terobosan ya, terobosan baru atau terobosan, apa yang dikatakan inovatif. Nah ini sabar menurut Allah. Jadi sabar aja, bukan sabar menunggu gitu ya. Pasrah enggak. Di sini punya mental kuat, mental baik. Ya coba kita lihat bagaimana seorang Zakaria, bukan, yang sudah tua, sudah rapuh, istrinya mandul, belum dikasih anak, tapi dia tetap punya mental yang kuat, mental baik tadi. Terus minta sama Allah dan gak kecewa dalam meminta, artinya terus gak bosan. Ini mentalnya kuat, padahal sudah rapuh seperti itu. Ya kita lihat di sini kesuburannya ada, daya juang kamu. Ya. Nih yang kita lihat sabar. Jadi sabar bukan hanya menunggu. Lalu sholat kita lihat apa yang dimaksud dengan sholat. Kan kita bisa tahu Al-Baqarah 45-46 ya, diantaranya ya sholat itu ya yakin bisa ketemu sama Allah. Yakin bisa ketemu sama Allah. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yaitu orang yang yakin bisa bertemu dengan Allah. Ya kan Allah katakan wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kamu. Wa innaha lakabiratun ilal qasim. Yang begitu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa? Mereka yang yakin bisa ketemu sama Allah. Begitu pula hadis Bukhari Muslim kan? Di Bukhari Muslim juga ditegaskan. Dikatakan di sana, idza ahadukum lis-shalah fa innahu yunaji rabbah. Apabila seorang hamba sholat, sungguh dia sedang ngobrol dengan Allah, dia ketemu dengan Allah. Artinya hampir setiap saat dia melakukan ibadah sholat, dia mengadukan sama Allah. Dia menyerahkan totalitas seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sholat. Ya. Dan tentunya persoalan bisa ketemu dengan Allah tadi yaitu dengan khusyuk. Artinya dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dia berdialog, ya, maka harus dikuatkan dengan dia bisa memahami dari dialog itu sendiri. Sementara dalam sholat diperintahkan selalu kama ra'aitumuni usolli, sholat seperti Nabi sholat. Artinya tetap dalam bahasa sholat. Nah ketika bahasa sholat, maka kita harus mengerti apa yang kita baca dalam sholat, sehingga dialog kita dengan Allah itu akan berjalan. Nah ini yang Allah katakan. Ketika kita ada masalah, udah kita gak usah mikirin jalan keluar. Allah perintahkan sabar dan sholat biar Allah aja yang ngasih jalan keluar. Karena kalau kita susah, kadang-kadang nggak masuk di akal ini permasalahan yang kata kita itu nggak apa soalnya nggak masuk akal kita. Kayaknya nggak mungkin. Ya. Itu di luar nalar. Saya suruh nyebutnya nalar, nggak mundur. Kalau sekarang kan ngetrennya nurun, tetap nalar. Ya. Jadi di luar nalar itu kira-kira ini kayaknya impossible, kayaknya nggak akan bisa diselesaikan. Nah untuk itulah kita kembali lihat di sini. Kalau sumber kekuatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat beberapa contoh para nabi. Seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebagai bapak tauhid yang meyakini sepenuhnya akan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat beliau dibakar oleh Raja Namrud, ya, beliau hanya yakin kepada Allah dengan keyakinan tauhid yang sangat tinggi, ya, di mana beliau senantiasa mengucapkan di sana inni wajjahtu, ya, surat 6 ayat 9, inni wajjahtu wajhiyya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin.
Aku hadapkan wajahku lillazi fataras samawati wal ard, pada pemilik langit dan bumi. Hanifah muslimah, dengan benar-benar hanif, lurus sebagai seorang muslim, dan menyatakan dirinya bukan dari golongan orang-orang muslim. Hanya dengan membaca seperti itu, keyakinan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka saat itu juga api yang begitu amat sangat panas itu bisa berhenti. Dalam surat 21 ayat 9 dikatakan, Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami Allah berfirman, wahai api jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Begitu pula Nabi Yunus alaihissalam yang berada di dalam ikan yang menelan Nabi Yunus, itu sampai memuntahkan Nabi Yunus di pinggir pantai laut, dan akhirnya Nabi Yunus selamat dengan hanya berdoa. Berdoa la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadz sholimin. Ini doa dari Nabi Yunus dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan tauhid yang sangat tinggi. Lalu juga kita lihat contoh-contoh lainnya, para pasukan Badar yang pada saat itu berhadapan dengan kaum musyrik, kaum kafir Quraisy, yang dari jumlah personil juga nggak seimbang antara 313 dengan 1000. Begitu pula juga persenjataan yang juga jauh, kaum muslim itu jauh punya persenjataan yang canggih. Namun mereka yakin kepada Allah. Bahkan Nabi juga berdoa kan pada saat itu kepada Allah, kalau hari ini kaum muslimin berada di medan Badar, dan kalau hari ini Allah tidak memenangkan peperangan Badar ini, maka kata Nabi, besok tidak akan ada lagi yang akan mengagungkan asma Allah, dan mereka mengucap ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum, dan Allah menangkan dari peperangan Badar tersebut. Begitu pula kita lihat juga bagaimana juga para kaum muslimin dalam setiap peperangan. Kalau digambarkan dalam sirah itu, kalau siang hari seperti singa-singa lapar, tapi ketika malam hari dia seperti rahib-rahib. Kalau rahib-rahib digambarkan orang yang soleh kan dulu, orang-orang yang tunduk, patuh, dekat, takarub ilallah. Dan ini dilakukan oleh para sahabat itu. Di mana pada siang hari benar-benar seperti singa lapar, bekerja keras, berjuang, berjihad. Tapi ketika di malam hari dia tunduk patuh pada Allah, dia takarub ilallah, dia bertilawah Al-Quran, dia melakukan ibadah sholat malam, dia berzikir dan berdoa. Itu dilakukan oleh para pasukan Badar, pasukan Uhud, dan juga pasukan orang-orang yang beriman. Begitu pula kita lihat bagaimana Muhammad Al-Fatih, yang kalau di dalam sirah, di dalam sejarah, untuk menembus, untuk menggempur dari Konstantinopel, Bizantium atau Romawi Timur itu sulit sekali. Ketika sudah dihancurkan bentengnya, berdiri lagi, hancurkan bentengnya, berdiri lagi. Bahkan juga sulit untuk memasuki medan, karena apa? Dihalangi oleh ranjau-ranjau. Di laut itu dihalangi ranjau sehingga kapal perang Al-Fatih tidak bisa masuk ke dalamnya. Padahal persenjataan Al-Fatih sudah cukup sangat hebat. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kenapa juga kita lihat Al-Fatih bisa menembus dari blokade yang ada, dari ranjau-ranjau yang ada? Ini kita lihat latar belakang ketika adanya fit and proper test, ketika adanya uji kelayakan untuk mencari seorang jenderal sebaik-baiknya jenderal, pemimpin sebaik-baiknya pemimpin, yang pernah disabdakan oleh Rasul. Maka para ulama itu langsung menseleksi di antara pasukan yang ada, termasuk Al-Fatih yang saat itu sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin negara, tapi tetap ikut melakukan uji kelayakan fit and proper test.
Siapa di antara mereka yang paling hafalannya banyak, yang hafiz Quran? Ternyata terpilih Al-Fatih. Siapa di antara mereka yang tidak pernah lolos dari sholat malamnya, artinya terus mengerjakan rutinitas sholat malam, gak pernah berhenti? Muhammad Al-Fatih. Siapa di antara mereka yang melakukan saum yang terbaik? Ternyata Muhammad Al-Fatih melakukan saum Nabi Daud dan juga yang lainnya. Artinya apa? Terpilihnya Muhammad Al-Fatih bukan nepotisme, tapi benar-benar dia memiliki yang namanya kuatul ibadah yang kuat. Nah, dari sinilah Allah memberikan pertolongan kepada Al-Fatih. Ya, diberikan ide ilham, diberikan gagasan bagaimana bisa menembus Konstantinopel yang itu di luar akal sehat. Coba bayangkan, ya, ada dua pendapat, satu 40 kapal perang berjalan di atas padang pasir, ada lagi 40 kapal perang berjalan di atas gunung. Coba, ya, kapal perang, kapal laut berjalan di atas gunung. Itu, nih kita bisa lihat di sana. Itu kalau bukan Allah yang memberikan pertolongan, kalau bukan Allah yang memberikan jalan keluarnya, maka akhirnya kapal itu bisa menembus blokade yang dimiliki oleh Konstantinopel, yang dimiliki oleh Bizantium, yang dimiliki oleh Romawi Timur, yang akhirnya dengan mudah menaklukkan benteng-benteng Konstantinopel setelah kapal Al-Fatih melewati itu semua. Nah, kita lihat di sini, ternyata ada dua sumber kekuatan yang ada, ya, sebagai kekuatan adalah Allah SWT. Yang pertama adalah tauhid. Ya, yang pertama adalah tauhid, keyakinan kita kepada Allah SWT. Ya. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Jadi tidak ada iman yang bercampur aduk dengan kesyirikan. Jadi nggak ada secuil pun, sedikit pun rasa ragu-ragu orang yang beriman dalam meminta kepada Allah. Dia percaya kepada Allah. Ya, percaya kepada Allah. Ana inda zoni abdi bi Allah, ikuti persangkaan hambanya. Dan surat 6 ayat 82, gak boleh ada iman bercampur aduk dengan syirik walaupun secuil, walaupun hanya sedikit. Ini keyakinan yang teguh. Lalu yang kedua adalah, ya, amal soleh. Sumber kekuatan itu amal soleh. Karena kita lihat para sahabat taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Mereka ibarat rahib-rahib yang selalu minta sama Allah, yang menangis di hadapan Allah, ya, yang merintih di hadapan Allah SWT agar Allah memberikan pertolongan. Kita lihat juga bagaimana Al-Fatih, ya, dengan amal-amal ibadahnya, amal-amal solehnya itu yang menyebabkan Allah memberikan pertolongan. Maka kalau kita lihat di surat 5 ayat 35 ya, yang di halaman 3, ya, ini kan gambarannya jelas. Bagaimana sampai Allah memberikan pertolongan, atau membukakan pintu langitnya, atau kita bagaimana cara mengetuk pintu langit. Mohon saudaranya 5 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqulu ilaihi wasilata wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Allah berfirman di Quran Al-Maidah ayat 35, Allah menyeru pada orang yang beriman. Jadi orang beriman adalah orang yang dengar dan taat, sami'na wa ta'na. Orang beriman adalah orang yang tidak membantah, tidak ngeyel, ya, dari perintah-perintah Allah. Dan orang beriman adalah orang yang bersyahadat. Maka janji Allah, amalnya tidak disia-siakan, kemudian diberikan kehidupan yang baik dan pahala, dan dijanjikan akan masuk surga. Lalu yang kedua, ya, perintahkan bertakwa kepada Allah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah.
di mana dia bisa menghindari perbuatan dosa, menjalankan semua perintah Allah dan Rasul, menjauhi semua larangan Allah dan Rasul, lalu melibatkan Allah di mana saja berada. Ya, ini saya langsung aja gitu ya, ini kan makna dari takwa. Ya, artinya proses ini harus dijalani dulu. Pertama kita ya jadi orang yang mukmin, predikat mukmin kita ambil dengan selalu dengar dan taat, gak pernah bantah perintah Allah. Kalau pengen tadi sumber kekuatan pertolongan Allah itu akan selalu datang kepada kita. Yang kedua, jadilah kita diri yang takwa. Jadilah pakaian takwa selalu melekat pada kita. Jadi terlihat tuh pakaian takwa, artinya pakaian kan melekat. Kita bisa menghindari perbuatan durhaka, kita jalankan perintah Allah dan Rasul, lalu jauhi larangan Allah dan Rasul, melibatkan Allah di mana saja berada, seakan-akan kita melihat Allah, yakin Allah mengasihi kita, berada dalam kontrol Allah, ya. Maka setelah itu baru Allah perintahkan wabtaghu ilaihi wasilah. Cari wasilah, cari cara jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cari cara jalan untuk mengetuk pintu langit. Cari cara jalan Allah membukakan pintu langitnya. Cari cara jalan Allah memberikan pertolongannya. Dengan apa? Hadis Arba'in nomor 38, yaitu dengan melakukan ibadah-ibadah nafilah, sunnah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan sampai di situ saja, hatta uqibah, sampai Allah cinta sama kita, Allah demen sama kita, Allah suka sama kita dengan ibadah-ibadah kita tadi, seperti yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih, dilakukan oleh Rasul dan para sahabat lainnya, ya, sampai Allah mencintainya. Maka kata Allah dalam Arba'in 38, ketika Allah sudah mencintai kita, jadilah aku, kata Allah, mata yang kau gunakan untuk melihat, telinga yang kau gunakan untuk mendengar, kaki yang kau gunakan untuk berjalan, tangan yang kau gunakan untuk bekerja. Kalau kau minta sesuatu, Allah akan kabulkan. Kalau kau minta perlindungan, Allah akan lindungi. Nih janji Allah, ya. Lalu dilanjutkan, wajah hidup bisa harus sungguh-sungguh di dalam menjemputnya, di dalam mencapainya, di dalam menjalankannya. Ya, jangan pernah kecewa itu dalam berdoa kepada Allah. Jangan pernah bosan. Karena janji Allah kalau sungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, surah 29 ayat 9. Bahkan juga diperintahkan di situ mastata'tu. Ya, terus menerus sampai Allah yang menghentikan kita. Artinya sampai hatta ya'tiyakal yakin, sampai kematian datang kepada kita, terus minta, jangan sampai enggak. Maka janji Allah, la'alakum tuflihun, pasti akan berhasil. Ini digaransi dunia dan akhirat. Bapak Ibu, rekan sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi jelas ya, kalau kita mengandalkan kepada sumber kekuatan adalah Allah, dengan kita meyakini sepenuhnya, dengan kita juga melakukan amal soleh dan menjalankan ibadah-ibadah nafilah, insya Allah apa yang tadi Allah katakan, dengan sabar dan sholat saja semua permasalahan yang ada itu Allah berikan solusinya, berikan jalan keluarnya. Ini janji Allah, janji Allah pada orang-orang yang memiliki keyakinan seperti tadi. Bahkan juga kalau kita juga mungkin pernah ada pengalaman spiritual dengan pribadi, atau pernah dengar yang orang yang sama sekali dia belum bisa baca Quran, dia sakit yang diponis oleh dokter itu nggak bisa sembuh gitu ya. Ya, ternyata dengan keyakinan dia diingatkan, apa yang kamu bisa baca? Al-Fatihah? Nggak hafal, saya baru bisa huruf hijaiyah doang, baca huruf hijaiyah dengan penuh keyakinan. Ternyata ya Allah berikan kesembuhan. Allah berikan kesembuhan. Atau ada yang hanya bisa Al-Fatihah saja, ternyata Allah bisa berikan jalan keluar yang terbaik. Ya. Artinya itu bagi mereka yang memang punya kemampuan seperti itu. Bukan berarti kita ya berarti kita ikutin dong apa yang menjadi
pernah dilakukan oleh orang-orang. Dia dengan membaca sekian 1000 kali itu akan bisa pertolongan. Enggak begitu. Itu bagi orang yang memang benar-benar dalam pengetahuan agamanya kurang. Tapi bagi kita yang sudah ngaji, syaratnya jelas. Ya, dalam surat 22 ayat 31. Coba. Surat 22 ayat 31. Di halaman kedua ya, ada situ 22 ayat 31. Kita bisa baca. Silakan. Kunapa alillahi ghairu musyrikin bi wa may yusyrik billahi faka'annama qarra minas samai fatahtabuhu tayru aw tahwi bihi rihu fi makan ardihu fi makanin sahih. Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa menyekutukannya. Barang siapa menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Allah berhamdulillah bil Quran. Ya, Allah katakan di sana jelas ya. Kunafa lillahi ghairu musyrikin nabi. Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa menyekutukannya. Jadi jangan sampai kita menyebutkan Allah, beribadah dengan ikhlas. Dan yang namanya beribadah itu harus berdasarkan perintah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Jadi apa yang kita lakukan itu berdasarkan perintah. Seperti yang tadi, ya. Yaitu beramal soleh dengan ibadah-ibadah nafilah. Ini makanya tadi kalau ada yang cerita gitu itu sebuah kekhususan. Artinya dengan keyakinan dia kepada Allah, dia nggak bisa apa-apa, tapi dia yakin kepada Allah, Allah berikan pertolongan. Bila diraba cuma bisa bilang ahad, tapi dia yakin ahad itu sumber kekuatan yang ada, dia bisa ya menjalani ujian yang sangat berat tersebut. Jadi ini yang menjadi bagian penting bagi kita semua. Dan tentunya kalau kita lihat ujiannya, kita pernah bahas juga ujian ada 3 level, level bawah, level tengah, level atas. Level bawah ya dunia, yang gak jauh dari 9248 masalah dunia. Ya. Kemudian di level menengah, surat 8 ayat 30 fisik dan psikis, ya, yang dialami oleh para sahabat, oleh orang-orang beriman terdahulu, ya, karena mereka beriman kepada Allah, mendapatkan perlakuan secara fisik ya maupun secara psikis, mentalitas. Lalu level yang paling atas 62 yaitu sampai seorang itu murtad, baik dengan cara kasar maupun dengan cara halus. Nah, bagi kita mungkin ujian-ujian yang tadi saya contohkan di awal, kenapa kok kita rajin ibadah, berdoa, tapi kok pertolongan nggak datang? Itu mungkin hanya dunia saja. Ya, atau kita punya masalah dan kita udah cari solusi kok mentok terus, itu masalah dunia. Padahal masalah dunia Allah udah kasih tadi jalan keluarnya semua. Allah kasih bagaimana kita bisa menyelesaikannya, ya, yaitu dengan kita memohon sama Allah, beribadah sama Allah, berdoa sama Allah. Kalau di depan sebagai tambahan ya, inna du'a wal ibadah, doa itu adalah ibadah. Doa wal ibadah, doa itu adalah ibadah. Hadis ini mengingatkan seorang hamba agar gemar berdoa dan memperbanyaknya. Doa menghubungkan seorang hamba dengan Allah. Doa menjadikan hamba selalu bergantung pada Allah, bertawakal, mohon perlindungan, mohon ampunan, mohon petunjuk, minta tambahan rezeki, pertolongan, kesembuhan, setiap keinginan lainnya, urusan dunia maupun akhirat. Kita hanya diminta, kita hanya diperintahkan untuk minta sama Allah. Jadi Allah kalau kita minta 40-60 ulumnya wajib laku. Kalau kita berdoa minta sama Allah, Allah akan kabulkan. Bahkan Allah marah kalau kita nggak minta. Inna
innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna nar jahannam dakhirin. Ya, sungguhnya orang yang sombong, yang enggak mau minta sama Allah, yang enggak mau berdoa sama Allah, yang enggak mau sama Allah, kelak dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Sehingga hadis mengatakan dalam hadis Tirmizi, malam yus'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak minta sama Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Allah marah. Ya. Kenapa di sini Allah marah? Jelas dalam hadis ini maksudnya, barang siapa yang meninggalkan doa, maka seakan-akan ia telah melupakan Allah dan melupakan kedudukan sebagai hamba yang selalu butuh kepada Allah. Maka tentu saja Allah akan murka kepadanya, sombong. Ya. Padahal dia adalah seorang makhluk yang gak akan pernah lepas dari permasalahan, kebutuhan-kebutuhan, kekurangan-kekurangan yang ada. Ini yang menjadi bagian penting bagi kita. Jadi nggak ada istilahnya, aduh saya malu minta sama Allah, minta mulu gitu ya. Nggak ada istilahnya kayak gitu. Allah perintahkan minta. Maka kalau ditanya kenapa nggak malu minta sama Allah? Karena saya nggak berbuat apa-apa, ya berbuat dong untuk Allah. Karena Allah akan kabulkan bagi orang yang mau berbuat untuk Allah, mau dekat dengan Allah, mau menjalankan apa yang dicintai oleh Allah. Ini, maka pantas saja Anda tidak mendapatkan itu, kamu tidak mendapatkan itu. Ya, kenapa? Ya karena nggak mau dekat dengan Allah. Sampai Allah katakan di Al-Asr ayat 19, surat 59 ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian jadi orang yang lupa sama Allah, sehingga Allah jadikan kalian lupa sama diri kalian sendiri. Artinya apa? Ketika kita nggak dekat dengan Allah, kita lupa sama diri kita, stres, bahkan bisa jadi gila. Ini ketika kita nggak mau minta sama Allah, ketika kita nggak mau dekat sama Allah. Ya. Padahal doa itu, kata Allah, beribadah itu atau doa dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, laisa syai'in akramu 'alallahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah Ta'ala selain doa. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, seutama-utama ibadah adalah doa. Jadi utama, doa itu adalah seutama-utama ibadah. Bahkan lebih mulia di sisi Allah itu adalah orang yang berdoa. Ya, itu nggak sulit bagi orang-orang yang beriman. Maka kembali keyakinan itu kembali kepada orang-orang yang beriman. Ya, permasalahan apapun bagi Allah mudah. Allah yang menggenggam semua urusan. Yang terpenting adalah tadi kita menyadarkan kepada Allah, sumber kekuatan adalah kepada Allah. Ya, yang dimana yang pertama adalah kita yakin sepenuhnya, kita beriman sepenuhnya kepada Allah, kita bertauhid sepenuhnya, tidak ada secuil pun rasa ragu-ragu kita. Karena Ali Imran ayat 151, Allah hanya menurunkan rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, rasa nggak yakin kepada orang-orang yang tidak bertauhid. Ya, kira-kira selesai nggak urusannya? Kira-kira saya dapat rezeki nggak ya? Kira-kira mentok nggak ya? Nah, itu rasa takut itu bagi orang yang tidak bertauhid. Tapi bagi orang yang bertauhid, surat 8 ayat 12, ya, dia selalu menyatakan, "Ani ma'akum, Allah telah bersama dengan saya." Sehingga Allah meneguhkan wasubat apa? Wa sabbitu aqdamakum. Allah teguhkan daripada pendirian kamu. Jadi kita yakin sama Allah. Nggak boleh ada ragu-ragu sedikit pun, nggak boleh. Sumpah lain aku itu nggak boleh ada. Ya. Nggak boleh bercampur aduk dengan keraguan. Surat 82 itu nggak boleh ada. Harus yakin sepenuhnya pada Allah. Yang kedua juga kita tingkatkan amal soleh kita. Takwa kepada Allah, deketin Allah, carmu sama Allah. Ya, salah satunya kita lihat para pejuang kemerdekaan, ya, yang mereka kebanyakan dari para kiai dan juga para santri, mereka yakin sama Allah, ya, sehingga kita lihat dengan hanya bermodalkan senjata yang sederhana, mereka bisa mengalahkan musuh-musuh
yang telah menjajah dari negeri Indonesia ini. Nah, ini salah satunya kita lihat para pejuang-pejuang yang mereka memiliki tauhid tinggi dan juga dekat dengan Allah. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua menyandarkan diri kita hanya kepada Allah, menjadikan sumber kekuatan itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Dan juga tentunya dengan aplikasi kita, dengan penerapan kita, yaitu selalu deketin Allah, selalu campur sama Allah dengan melakukan ibadah-ibadah nafilah sunnah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankannya, melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Benar ya Allah, dan ragu salah dari saya minta maaf. Dan terima kasih atas fokus perhatiannya dalam kajian ini. Semoga keberkahan Allah tercurah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, saya serahkan kembali kepada Mas Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.